Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada malam ini ya kita bisa berjumpa kembali tentu saja atas izin Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan ngaji kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Pada pertemuan terakhir ya kita sudah sampai pada pembahasan tentang sifat maaf, sifat ampunan, sifat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan malam ini kita akan membahas sifat al-izzah wal qudrah ya. Sifat kemahakuasaan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu memiliki sifat izzah, memiliki sifat al-qudrah. Dalilnya disebutkan di dalam surah Al-Munafiqun ayat 8. Qala Allah Ta'ala berfirman, "Walillahil izzatu wali rasulihi walil mu'minin." Ya, hanya milik Allah lah al-izzah, kemuliaan itu, wali rasulihi dan milik rasulnya, walil mu'minin dan juga milik orang-orang beriman. Jadi izzah itu, kemuliaan itu hanya milik Allah, milik Rasulnya, milik orang-orang beriman. Allah menegaskan ini untuk membantah klaim orang-orang munafik yang dimotori oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, di mana dia mengatakan, ya, sebagaimana juga diabadikan di dalam surah Al-Munafiqun ayat ke-8 tadi. Jadi orang-orang munafik itu berkata, la irraja'na ilal madinati la yukhrijannal a'azzu minhal azal. Jika kita nanti kembali ke Madinah, nah, maka niscaya orang-orang yang mulia akan mengeluarkan dari Madinah itu, akan mengusir dari Madinah itu al-azal, orang-orang yang hina. Siapa yang dimaksud al-a'az? Si Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, kemuliaan itu adalah mereka. Yuriduna annahumul a'az. Sementara orang-orang mukmin Rasulullah SAW kata mereka adalah al-azal, orang-orang yang hina. Gitu. Lalu kemudian dibantah oleh Allah. Allah mengatakan walillahil izzatu wali rasulihi walil mu'minin. Jadi kemuliaan itu adalah hanya milik Allah, milik Rasulnya, milik orang-orang beriman. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain. Dan faktanya yang terusir dari Madinah itu bukan Rasul dan bukan orang beriman. Bani Nadir, ya, orang munafik itu terusir dari Madinah. Benteng Khaybar yang dikuasai oleh orang Yahudi dibantu oleh orang munafik terusir dari Madinah. Ya, orang-orang Yahudi yang dibantu oleh orang-orang munafik. Nah, itulah faktanya. Jadi, nah, kemuliaan itu hanyalah milik Allah, milik Rasulnya, milik orang-orang beriman. Sementara al-munafiqun ahlu azillah. Orang munafik itu adalah orang-orang yang hina. Mana buktinya? Mereka mengatakan apabila ketemu dengan orang beriman, mereka bilang apa? Qalu amanna. Kami beriman. Kenapa? Khaufan wa jubnan. Karena mereka takut.
ya dihabisi oleh orang-orang beriman. Maka mereka menipu, amanna. Karena mereka pengecut, takut. Bahkan dalam surah Al-Munafikun, ya setiap kali ada teriakan itu mereka mengira ya, bahwa teriakan tersebut adalah ditujukan kepada mereka. Ya. Jadi yahsibuna kulla sayhatin alaihim. Mereka selalu kalau ada teriakan gitu yang menyudutkan, khawatir sekali itu tertuju kepada mereka. Nah ini. Dan sebaliknya apabila mereka kembali kepada pemimpin-pemimpin mereka, kepada syaitan-syaitan mereka, qalu innama akum, sesungguhnya kami bersama kalian, innama nahnu mustahziun, sesungguhnya kami hanya mengolok-olok saja. Nah ini sesungguhnya fakta yang menunjukkan anna ghayata azulil munafiqin, bahwa kehinaan, puncak kehinaan itu justru ada pada orang-orang munafik. Sementara orang beriman mereka mulia dengan agamanya. Fakanu a'azzu bidinihim. Itu. Maka di dalam Al-Qur'an ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh Rasulullah SAW mengajak ahlul kitab, orang-orang Yahudi dan Nasrani, ta'alau ila kalimatin sawa bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyriku bihi syai'an. Mari kita kepada kalimat yang sama, yang lurus di antara kita dan kalian, yaitu tidak menyembah kecuali hanya Allah saja dan kita tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Wala yattakhidhu ba'duna ba'dhan arbaba min dunillah, dan kita tidak menjadikan sebagian yang lain sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Fa in tawallau, nah, apabila mereka berpaling, fa in tawallau, ya, jadi orang-orang ahlul kitab Yahudi dan Nasrani ketika diseru untuk menyembah Allah saja, tidak menjadikan yang lain selain Allah sebagai Tuhan-Tuhan. Nah, kok mereka berpaling, tidak mau? Nah, maka katakanlah, faqulu ishhadu bi anna muslimun. Persaksikanlah oleh kalian bahwasanya sesungguhnya kami ini adalah orang-orang Muslim. Nah, jadi harus bangga dengan keislaman, bukan merasa terhina. Allah mengajarkan kepada kita sebagai seorang muslim itu harus bangga. Jangan justru mengkerut, ya. Bangga. Ishadu, persaksikanlah bi anna muslimun. Nah, jadi kaum muslimin menegaskan yu'linun sorihatan, secara terang-terangan bahwa mereka adalah muslim. La yakhafuna billahi laumata laim. Mereka tidak takut karena Allah, ya, tidak takut dihina oleh orang-orang yang suka menghina. Ana muslim, saya muslim. Ana min atba'i Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Saya adalah pengikut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya menjalankan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak takut. Nah, karena disitulah ada kemuliaan. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Kata saya Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, di dalam ayat yang mulia ini ada isbatul izzah lillahi subhanahu wa ta'ala. Penetapan bahwa kemuliaan itu adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Para ulama mengatakan al-izzah yang dinisbatkan kepada Allah itu tanqasimu ila salasati aqsam. Terbagi kepada 3 bagian. Yang pertama izzatul qudrah, yang kedua izzatul qahr, yang ketiga izzatul imtina. Apa yang dimaksud izzatul qadar? Yaitu kemuliaan dalam arti kuasa. Itu. Dan kekuasaannya tidak ada yang menyaingi. Itu yang dimaksud izzatu al-qadar. Ada ayat yang mengatakan innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Maka izzatul qadar itu artinya kemuliaan karena kekuasaannya. Allah mulia karena kemahakuasaannya. Yang kedua wa izzatu al-qahr. Kemuliaan Allah karena Allah bisa mengalahkan, bisa memaksa siapa saja. Jadi annahu ghalibu kulli syai', qahirun kulla syai'.
Allah itu bisa mengalahkan segala sesuatu, memaksa segala sesuatu. Nah, makna al-izzah dalam arti al-qahr yaitu mengalahkan itu disinggung dalam surah Shad ayat 23 ketika ada dua orang yang berselisih mengadu kepada Nabi Daud alaihi salam. Nah, jadi ada orang yang punya 99 kambing, ya, memaksa saudaranya yang punya satu kambing agar yang satu kambing itu diberikan kepada dia. Itu dengan pintar berargumentasi di hadapan Nabi Daud alaihi salam. Nah, maka salah satu dari yang berselisih ini mengatakan kepada Nabi Daud, "Inna hadza akhi." Sesungguhnya ini saudaraku. Lahu tis'un wa tis'una na'jatan. Dia punya 99 kambing. Wali na'jatun wahidah. Sementara aku hanya punya satu kambing. Faqala akfilniha. Dia berkata, berikanlah kambingmu itu kepadaku. Wa azzani fil khitab. Dia azzani. Azzani ini ghalabani. Mengalahkan aku di dalam al-khitab itu al-mujadalah. Dalam perdebatan. Nah, kata azzani di sini artinya adalah izzatul qahr. Al-izzah dalam arti mengalahkan. Nah, itu makna al-izzah yang dinisbatkan kepada Allah yang kedua. Yang pertama tadi izzatul qadar, mulia karena kekuasaan. Izzatul qahr, mulia karena mengalahkan segala sesuatu. Yang ketiga wa izzatul imtina. Maksudnya bahwasanya Allah Ta'ala itu ya tidak mungkin ya, mendapatkan keburukan. Tidak mungkin ada kekurangan pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pada sifatnya. Nah, makna al-izzah dalam arti yang ketiga ini adalah ma'khudun minal quwwati was-salabah. Kuat dan keras. Maka ada istilah orang Arab mengatakan ardun ajaz. Ardun ajaz artinya tanah yang qawiyah sadidah, sangat keras. Nah, inilah dia Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta jamaah sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain. Makna al-izzah. Dan secara bahasa ya, kata azza itu ada 3 memang sigohnya ya. Dalam fi'il mudhari'nya ada yang azza ya'uzzu, ada azza ya'azzu, ada azza ya'izzu. Dan ini semua ya ditetapkan untuk Allah Azza wa Jalla. Kalau azza ya'uzzu fi'il mudhari'nya dengan dhammah itu artinya Allah mengalahkan segala sesuatu. Nah, kemudian yang kedua azza ya'azzu. Tadi ya azza ya'uzzu ya. Kalau azza ya'azzu itu artinya kuat. Tadi keras, kuat. Nah, jadi tidak mungkin Allah itu punya aib atau kekurangan. Kalau azza ya'izzu dengan kasrah fi'il mudhari'nya itu nah bil makna uluwu al-qadar wal imtina. Jadi tinggi kekuasaannya dan tidak bisa dikalahkannya minal a'da oleh musuh-musuhnya. Maka itu fi'ilnya azza ya'izzu. Itu kata Syekh Khalil Harras rahimahullah. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain. Lalu kemudian makna al-izzah dengan demikian itu ditetapkan untuk Allah menunjukkan kesempurnaan kekuasaannya, kesempurnaan sifatnya, dan kesempurnaan kesuciannya dari kekurangan. Itu makna al-izzah kalau dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi tidak mungkin Allah itu dikalahkan, tidak mungkin Allah itu memiliki aib atau kekurangan, dan Allah tidak memiliki saingan atau tandingan dalam kekuasaannya. Lalu apa yang dimaksud al-izzah untuk Rasul dan orang-orang beriman? Kan walillahil izzatu wali rasulihi walil mu'minin.
Rasul punya kemuliaan. Kaum muslimin, orang-orang beriman punya kemuliaan. Tetapi izzatur rasuli sallallahu alaihi wasallam wa izzatul mu'minin la yumathilu wa la yusbihu izzatallahi azza wajal. Tidak sama dengan kemuliaan Allah azza wajal. Karena apa? Kemuliaan Nabi, kemuliaan orang mukmin kadang-kadang dicampuri dengan kehinaan kadang-kadang. Kalau Allah tidak, izzahnya itu kokoh, tak pernah terkalahkan, tak pernah terhinakan. Tapi orang mukmin, Rasulullah SAW, meskipun dikatakan oleh Allah memiliki izzah, tapi izzahnya kadangkala dicampuri oleh kehinaan. Yasubuha zillatun. Nah, disebutkan misalnya di dalam surah Ali Imran ayat 123. Qala Allah Ta'ala walaqad nasarakumullahu bibadrin. Sungguh Allah telah menolong kalian pada saat perang Badar. Wa antum azillah. Padahal waktu itu kalian hina sebenarnya. Sedikit. Pada saat perang Badar jumlah orang-orang kafir itu 1000. Orang mukmin cuma 300 sekian. Maksimal 319. Bid'un wasala sumiatin. Itu pun hanya 70 orang yang berkendaraan. Sementara orang kafir full power. Tapi Allah tolong sehingga mereka mendapatkan kemenangan. Nah, di sini Allah mengatakan wa antum azillah. Dan kalian wahai Nabi dan orang-orang beriman waktu itu hina, dalam arti sedikit tadi. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azanillahu wa iyyakum ajmain. Kadang-kadang orang beriman juga di zaman Nabi dalam beberapa peperangan kadangkala ada kalahnya juga. Di antaranya adalah pada saat perang Uhud. Waktu itu jumlah kaum muslimin ada 1000 orang. 1000 pasukan. Kemudian diprovokasi oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, 300 orang mangkir, lari dari medan perang. Sehingga yang tersisa 700 orang. Itu pun ada di antara mereka para rumat ahli panah tidak mentaati Rasul SAW. Akhirnya mereka ketika orang-orang kafir nampaknya tunggang langgang lari meninggalkan harta benda mereka, turunlah orang-orang beriman yang ada di atas bukit Uhud untuk mengambil berebut ghanimah. Ternyata bukitnya dikuasai oleh orang kafir. Akhirnya umat Islam mendapatkan kekalahan. Bahkan Rasul terluka. Terluka kepala beliau, pecah gigi beliau. Nah, itu zalil. Ya. Begitu pula dalam perang yang lain, yaitu perang Hunain yang terjadi pada tahun yang sama setelah Fathu Makkah, tahun ke-8 Hijriah. Kalau Fathu Makkah terjadi pada saat bulan Ramadan, pada bulan Syawal terjadi peperangan besar, yaitu yang disebut dengan perang Hunain. Kala itu jumlah kaum muslimin banyak sekali, isna asaro alaf, ada 12.000 pasukan. Yang ini nggak pernah terjadi sebelumnya. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Tetapi waktu itu karena banyak orang Islam yang baru saja masuk Islam, kan baru 1 bulan. Ramadan masuk Islam, Syawal udah ikut perang. Orang-orang Makkah kan pada masuk Islam. Tapi imannya masih lemah. Ya, di satu sisi. Di sisi yang lain, mereka mengatakan lan nugliba al-yauma min qillatin, sebagian. Pada hari ini kita tidak mungkin dikalahkan. Disebabkan karena sedikitnya jumlah pasukan kita. Pasukan kita besar, ada 12.000 pasukan. Karena mereka ujub dengan jumlah mereka yang banyak itu, akhirnya mengalami kekalahan, lari dari medan perang. Nah, ini diabadikan oleh Allah Ta'ala di dalam surah At-Taubah ayat 25. Allah Ta'ala mengatakan, laqad nasarakumullahu fi mawatin katsiratin. Sungguh Allah telah menolong kalian dalam banyak peperangan.
di tempat yang banyak. Wa yauma Hunaini id a'jabatkum kasratukum, dan pada saat perang Hunain ketika kalian merasa takjub, bangga dengan jumlah kalian yang banyak itu, falam tughni ankum syai'a, sementara jumlah yang banyak itu tidak ada manfaatnya sedikit pun buat kalian. Wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat, maka waktu itu bumi terasa sempit padahal bumi itu luas. Summa wallaitum mudbirin, kemudian kalian lari meninggalkan medan perang. Nah, ini kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah ayat 25. Nah, kekalahan dalam perang Uhud juga termasuk perang Hunain. Bahkan diceritakan di dalam kitab-kitab sejarah. Misalnya dalam kitab Al-Lu'lu' Al-Maknun fi Sirati Sayyidil Ma'mun, An-Nabiil Ma'mun, karya Syekh Musa bin Rasyid Al-Azimi hafizahullah taala. Beliau menjelaskan jumlah yang tadinya banyak 12.000 itu lari tunggang langgang, yang tersisa cuma 100 orang dari 12.000. Jadi ketakutan mereka, dikepung dari banyak sisi oleh orang-orang kafir, di mana ketika itu Rasul dan kaum muslimin berada di lembah. Betul-betul dikepung sehingga susah melakukan manuver, ya, gerakan untuk menghindari serangan orang. Lari. Tinggal 100 dari 12.000 itu. Nah, ini zalil, kehinaan yang terjadi pada kaum muslimin. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian, a'azanillahu wa iyyakum ajmain. Jadi walam yabqa ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam min isnai asharu alfan illa mi'ata rajul. Tidaklah tersisa dari 12.000 pasukan itu kecuali hanya 100 orang saja yang masih menetap membersamai Rasulullah SAW. Nah, ini. Jadi perbedaan al-izzah lillah wali rasulihi walil mu'minin di situ. Kalau Allah izzahnya mutlak, betul-betul tidak dicampuri oleh kehinaan, sementara al-izzah untuk Nabi, untuk kaum muslimin, untuk orang-orang beriman kadangkala dicampuri dengan kehinaan. Nah, ini bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian, a'azanillahu wa iyyakum ajmain. Nah, maka dengan demikian ada kaidah penting, ya. Kata saya Ibnu Al-Utsaimin, yu'khadhu minal qaidatil ammah. Ada kaidah umum dari sini, yaitu apa? Annahu la yalzamu min ittifaqil ismaini an yatamasalal musammiyani. Adanya kesamaan nama itu tidak otomatis sama pada yang dinamai. Ya, adanya kesamaan nama tidak otomatis sama dengan yang dinamai. Misalnya Allah dan manusia. Allah dinamai dengan Al-Izz, Aziz, ya, punya sifat izzah. Manusia, Rasulullah dan orang beriman juga disebutkan tadi dalam surah Al-Munafiqun memiliki Al-Izzah. Tetapi izzahnya Allah dengan izzahnya Rasul dan kaum muslimin tidak sama tadi. La yalzamu min ittifaqil ismaini an yatamasalal musammiyan au al musammayani, ya. Wala min ittifaqi as-sifataini an yatamasala al mausufani. Dan tidaklah otomatis adanya kesamaan sifat itu sama pada dua pihak yang disifati tadi, ya. Allah disifati al-izzah, Rasul dan orang beriman disifati al-izzah, tetapi itu tidak berarti izzahnya sama. Sama seperti Allah punya tangan, kita punya tangan, sama-sama namanya tangan. Tetapi tangannya Allah tidak otomatis sama dengan tangan kita, gitu. Nah, itu kaidahnya, ya, la yalzamu min ittifaqi sifataini an yatamasala al-mausufani. Itu kaidah dalam memahami nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian, a'azanillahu wa iyyakum ajmain. Nah, kemudian
Menurut keterangan Syekh Khalil Harras, hafizahullah taala, kata al-izzah itu banyak disebutkan di dalam Al-Qur'an. Ya, atau al-aziz, misalnya di dalam surah Ali Imran ayat ke-6, wa huwal azizul hakim, dialah Allah yang maha mulia atau perkasa lagi maha bijaksana. Atau dalam surah Al-Ahzab ayat 25, wa kana Allahu qawiyyan aziza, dan Allah itu maha kuat lagi maha perkasa lagi maha mulia. Dalam hadis ya yang sahih riwayat Imam Muslim, Imam Bukhari Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, disebutkan juga apa kata Nabi ketika Nabi menerangkan tentang syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa izzati, qala Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman dalam hadis qudsi, wa izzati wa kibriyai wa azamati la ukhrijanna minan nari man qala la ilaha illallah. Kata Allah sendiri, demi kemuliaanku, demi kebesaranku, demi keagunganku, la ukhrijanna minan nari, aku pasti akan mengeluarkan dari api neraka man qala la ilaha illallah, siapa yang pernah mengucapkan la ilaha illallah. Ini janji Allah ya, akan memberikan syafaat kepada orang yang mengucapkan kalimat tauhid. Nah, di situ ada kalimat wa izzati, wa izzati. Nah, ini bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian. Nah, kemudian ayat yang terakhir yang menjelaskan tentang sifat izzah Allah itu disebutkan misalnya dalam surah Shad ayat 82 sampai 83, tapi tepatnya di ayat 82. Allah Ta'ala mengatakan, ya, apa yang dikatakan oleh iblis. Kata iblis apa? Fabi'izzatika, dan dengan keperkasaanmu atau kemuliaanmu, la ugwiyannahum ajma'in, aku pasti akan menyesatkan mereka, manusia, ajma'in seluruhnya. Kata iblis, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu di antara mereka yang ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, ayat ini ya menjelaskan bahwa iblis ya dia bersumpah, di situ al-qasam. Nah, dengan kemuliaan atau keperkasaan Allah Ta'ala tidak menggunakan sifat yang lain. Karena apa? Li'annal maqam mughalabah. Karena ya posisinya yaitu posisi yang untuk mengalahkan gitu. Nah, sehingga si iblis itu seakan-akan dia berkata, dengan kemahaperkasaanmu atau kemuliaanmu yang bisa mengalahkan segala sesuatu selain dirimu, la ugwiyanna haula'i, maka aku niscaya akan menyesatkan mereka, yaitu manusia, anak Adam, wa usaitiru alaihim, aku akan menguasai mereka, hatta yakhruju minar rusdi ila al-ghai, sehingga mereka keluar dari petunjuk kepada kesesatan. Nah, dikecualikan di ayat 82-nya, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Dalam tafsir Al-Muyassar dikatakan yang dimaksud illa ibadaka minhumul mukhlasin, yakni illa man akhlas, illa man mukhlas dengan mukhlis itu beda ya. Mukhlas itu adalah isim maf'ul, mukhlis isim fa'il. Walaupun memang ada yang menafsirkan kecuali hambamu yang ikhlas dalam beribadah. Nah, tetapi sebenarnya secara bahasa mukhlas itu bukan aktif, pasif. Yang akan diselamatkan oleh Allah, yang tidak bisa dikuasai oleh si iblis itu, tidak bisa disesatkan oleh iblis itu, illa ibadaka minhum al-mukhlasin. Siapakah mereka? Nah, man akhlastahu minhum, yaitu orang yang akhlastahu minhum,
Nah, orang yang engkau selamatkan dari mereka dalam beribadah li ibadatika, beribadah kepada engkau, au asamtahu min idlali, atau engkau jaga dia dari kesesatanku, maka falam taj'al li alaihim sabila, aku enggak punya jalan untuk menguasai mereka. Jadi ada di antara hamba-hamba Allah Bapak Ibu yang oleh Allah diselamatkan, oleh Allah dilindungi dari kesesatan syaitan. Siapa mereka? Nah, itu pertanyaan kemudian kan. Siapa? Jadi bukan mukhlisin tapi mukhlasin. Bukan mukhlas. Untuk bisa menjadi golongan orang-orang yang mukhlas itu, Nabi mengajarkan caranya. Apa caranya? Berdoa, minta perlindungan kepada Allah Ta'ala dalam zikir pagi petang, yaitu yang berbunyi Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Allahumma fazni. Nah, ini min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an simali wa min fawqi wa a'udzu bi azamatika an ugtala min tahti. Ini doanya. Kalau kita ingin tidak gampang disesatkan oleh syaitan, minta sama Allah, maka rutinkan baca zikir ini. Ya Bapak Ibu, jangan ditinggalkan. Tiap hari Rasul 2 kali, setiap pagi dan petang. Rasul saja, manusia pilihan Allah selalu membaca ini. Nah, maka kalau kita yang tentu derajatnya jauh di bawah Nabi, kok enggak mau nih mengamalkan ini, wow, gampang banget tuh oleh syaitan disesatkan. Sudah hafal Bapak Ibu? Insya Allah. Coba Pak Wikan. Wa amin rawati. Allahumma fazni wa an yamini wa a'udzu bi azamatika min an ugtala min. Oke, Masya Allah, barakallahu fiik ya. Biasa kalau ditanya grogi ya, tapi kalau sendiri hafal ya insya Allah. Nah, ini Bapak-bapak dan Ibu sekalian, itu caranya supaya kita masuk dalam kategori apa? Al-mukhlasin. Karena dijaga dari atas, dari bawah, dari samping kanan, samping kiri, depan, belakang. Itu kita minta penjagaan dari Allah agar tidak disesatkan oleh syaitan. Kalau enggak, wah gampang sekali kita disesatkan. Nah, ini cara yang diajarkan oleh Nabi supaya kita masuk golongan al-mukhlasin tadi, al-mukhlasin. Ya baik Bapak Ibu dan jemaah sekalian, maka ayat ini menjelaskan apa? Syaitan saja itu mengakui yukirru bi sifatillahi azza wajal al-izzah. Mengakui bahwa Allah itu punya sifat izzah, maka bi izzatika tadi. Nah, itu syaitan. Maka kalau ada orang kok menolak sifat Allah, berarti lebih bodoh daripada syaitan. Ya, kalau ada orang menolak salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala, berarti dia lebih bodoh, lebih jahil daripada syaitan. Enggak, Allah enggak. Allah enggak di atas, Allah tidak di atas arsy, Allah tidak punya tangan, Allah tidak turun. Fa hadza huwa jahil ajhal minasyaitan. Dia lebih jahil daripada syaitan. Syaitan saja ngakui bahwa Allah itu punya sifat izzah. Nah, ini Bapak Ibu dan jemaah sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, maka kesimpulannya ya, di antara kesimpulan penting dari pembahasan ini Bapak Ibu dan yang sebelumnya ya, bahwa kita ya harus senantiasa, karena kita tahu Allah itu Maha Pemaaf ya, Allah itu Maha Kuasa, mintalah selalu maaf kepada Allah ya.
mohonlah selalu maaf dari Allah Subhanahu wa taala karena kita ini banyak tidak maksimal, banyak melakukan taksir fil wajibi dalam perkara-perkara wajib. Maka juga di antara zikir pagi petang yang tadi itu, jadi selain minta perlindungan juga minta pemaafan. Kan Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Jadi ini dahsyat sekali zikir ini, ya. Nah, supaya kita ini dimaafkan. Kita sudah pernah bahas dulu ya, maaf sama ampunan itu berbeda. Maaf itu ya kita berbuat dosa, oleh Allah dimaafkan, tidak akan diazab, dan noda dosa itu dihapus dari kitab catatan amal itu al-afu itu. Nabi sering mengajarkan kita, bahkan Nabi juga sering istighfar. Tapi Nabi juga mengajarkan kita untuk minta maaf sama Allah. Allahumma inni as'alukal al-afwa wal afiyah, dan seterusnya. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Nah, kemudian yang kedua, apabila kita tahu Allah itu maha perkasa, ya, Allah maha perkasa, maka jangan pernah kita ya berbuat sesuatu yang menyebabkan Allah memerangi kita, karena kita pasti kalah, ya, kita pasti kalah. Siapa orang yang misalnya akan diperangi oleh Allah Ta'ala? Orang-orang yang para pelaku riba, ya, disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 279, fa in lam taf'alu fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih. Nah, apabila kalian tidak melakukan apa yang diperintahkan, yaitu meninggalkan riba, nah, apa yang terjadi? Pak Zanu, umumkanlah, sampaikanlah kepada mereka biharbim minallahi wa rasulih, dengan peperangan Allah dan Rasulnya kepada mereka. Nah, ini disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 279. Ya, pasti kalah. Ya. Jadi orang yang tetap bergelut dengan riba itu pasti akan dikalahkan oleh Allah diperangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang-orang yang melakukan kerusakan di atas muka bumi itu juga akan diperangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 33, "Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulah." Sesungguhnya balasan orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya, wa yas'auna fil ardi fasada, dan mereka melakukan kerusakan di atas muka bumi, an yuqattalu au yusallabu au tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf. Maka mereka akan dibunuh, akan disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka secara menyilang, au yunfau minal ardh, atau diusir dari muka bumi. Nah, ini adalah perbuatan yang menyebabkan Allah memerangi mereka, yaitu orang-orang yang melakukan kerusakan di atas muka bumi. Nah, kemudian termasuk di antara kesimpulan penting Bapak Ibu, manusia yang mukmin itu ya, yang bagi an yakuna lahu azizan, an yakuna lahu azizan fi dinihi. Seorang mukmin itu hendaklah dia menjadi mulia. Ya, dia merasa merasa hina dengan agamanya, dengan Islam. Gitu. Bihaitsu la yudhillu amama ahadin minan nas, di mana dia tidak menghinakan dirinya di hadapan manusia, terutama orang-orang kafir, kecuali di hadapan orang beriman, maka kita tawadhu, ya, kita bersikap tawadhu. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain, penjelasan dua dalil yang menjelaskan tentang sifat al-izzah lillahi subhanahu wa ta'ala. Baik Bapak Ibu, ya silakan Pak Nasir. Ya. Ya. Nah, yang itu masih mengucapkan kemudian bahwa bisa dikatakan pengakuan dari iblis bahwa kalau mati tinggi, tapi kenyataannya mereka melambangkan ini. Apa kenyataannya? Melambangkan dia kan nabi wa bisa dikatakan. Kemuliaanmu ya. Iya. Kok dia malah bangkang gitu ya? Aneh ya. Dan mengaku itu malah begitu. Iya. Terus
dulu mana yang diturunkan antara ancaman umat iblis kepada hambanya dari kanan kiri atas bawah dan itu dengan pengecualian ila minibadikas muhasin itu kayaknya duluan mana ya? Turunnya maksudnya ayatnya. Ini ada penangkalnya, ini ada rasa kemuliaannya. Tapi itu sangat besar. Kalau menggoda hambamu yang muhasin. Iya. Terima kasih ya. Ya, baik. Terima kasih Pak Nasir. Kalau ditanya duluan mana ayat tentang bahwa iblis berjanji akan menggoda manusia ya, min baini aidihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an ilihim hatta la tajidu aksarohum syakirin ya. Dari depan, dari belakang, kanan, kiri sampai engkau tidak mendapatkan kebanyakan hambamu itu bersyukur. Ini janji sumpah iblis ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di ayat surah Shad juga sama. Fa bi izzatika la ugwiyannahum ajmain. Dengan kemahaperkasaanmu, kemuliaanmu, aku akan menyesatkan mereka semua. Nah, walaupun tadi ada pengecualian illa ibadaka minhumul mukhlasin. Baik, itu janji iblis atau apa ya? Keinginan kuat iblis yang disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti dalam ayat yang lain, fabima agwaitani, disebabkan karena engkau menyesatkan aku ya Allah, fa ugwiyannahum, maka aku akan menyesatkan mereka ajmain ya seluruhnya. Dan oleh Allah diizinkan iblis bisa menyesatkan manusia. Maka banyak manusia sesat. Gitu ya. Tetapi tetap Allah memberikan pengecualian yaitu al-mukhlasin tadi yang dijaga oleh Allah ya, yang asamallahu alaihi ya. Nah, kalau pertanyaannya ayat mana yang lebih dulu? Jawabannya wallahu alam ya. Kami belum tahu ya. Tentu ini harus tahu sejarah turunnya ayat. Karena belum tentu misalnya ayat yang terdapat dalam surah yang nomornya besar, misalnya ada ayat di surah yang ke-80 dengan ada ayat di surah yang ke-18 misalnya. Belum tentu ayat yang ada di surah yang ke-80 itu lebih terakhir daripada ayat yang ada di surah yang ke-18. Karena itu tauqifiyah sifatnya. Ketika turun ayat itu Allah menyuruh Nabi letakkan ayat ini dalam surah ini, letakkan ayat ini dalam surah ini. Nah, jadi kita Allah alam saya belum tahu ya, kecuali kita baca sejarah turunnya ayat-ayat. Yaitu Pak Nasir. Kalau yang antum tanyakan mana lebih dulu, maka jawabannya wallahu alam. Kami belum tahu. Nah. Ya, silakan. Maksudnya maksudnya Allah Maha bersyukur misalnya gitu. Gitu Pak. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, misalnya apa tuh? Ada memang ayat yang menjelaskan bahwa Allah itu Maha bersyukur, gitu Pak. Ya. Bersyukur yang dimaksud itu, ya, kalau itu dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya Allah membalas setiap kebaikan yang dilakukan oleh hambanya dengan balasan yang berlipat-lipat. Nah, itulah syukurnya Allah kepada hamba. Itu. Jadi, ya, syukurnya Allah kepada hamba itu adalah karena Allah membalas setiap kebaikan hamba dengan balasan yang berlipat-lipat. Misalnya dalam surah Fatir ayat 34. Wa qalu alhamdulillahilladzi azhaba annal hazan. Inna rabbana laghafurun syakur, gitu ya. Inna rabbana laghafurun syakur. Sesungguhnya Tuhan kami itu Maha Pengampun dan Maha Bersyukur. Ditujukan kepada siapa? Kepada setiap hambanya yang beramal soleh.
Setiap hamba yang beramal soleh, Allah pasti akan balas dengan balasan yang berlipat ganda. Itu Pak. Jadi kepada setiap hamba yang melakukan amal kebaikan. Allahu a'lam bishawab. Cukup Pak. Baik Bapak Ibu dan Jemaah sekalian, ini ya yang bisa kita bahas. Mari kita akhiri kajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.